Iya, Bro Elbes. Kita lanjut baca buku ini ya, Bro Elbes ya. Setuju. Jurus Sakti. Nah, New Public Speaking by Donny de Keyser. Ya, ya. Menarik sekali sih buku ini. Saya jadi senang baca ya. Oke, kita baca ya. Nah, adab di atas ilmu. Ya. Banyak yang nggak tahu kalau dengan tampang seperti ini, ganteng maksudnya. Oh, makasih Mi. Bukan, Bukan ya? Ini yang baca, Oh. yang nulis buku Oh, iya, ini iya, iya. dia ganteng. Oh, iya, Ya, benar, oke. Ya, saya juga pernah mondok di pesantren loh. Kalau lihat casingnya sih, emang nggak banyak yang percaya. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur pernah jadi santri di pondok pesantren Al-Falah. Gamping ya, Sleman, Yogyakarta. Nah, bareng pas masa SMA. Nah, di sana ada sosok yang sangat saya cintai, kagumi dan hormati. Beliau adalah Kiai Haji Muhadi Jainal SH. Nah, beliaulah yang mengajarkan saya banyak hal, bukan saja ilmu agama namun juga ilmu public speaking dan ilmu kehidupan. Sebagai pimpinan pondok, almarhum Kiai Haji Muhadi Jainal Sarjana Hukum adalah seorang penceramah yang ulung. Setiap ia khotbah, semua mata dan perhatian pasti fokus tertuju kepadanya. Bukan hanya gaya bicaranya yang berapi-api seperti Bung Karno, sosok yang juga saya kagumi loh. Namun karena bicaranya yang penuh karisma dan isinya sangat bernas. Setiap apa yang terucap dari mulutnya benar-benar ilmu dan suatu yang positif. Gaya bicaranya pun sangat santun, lembut dan berwibawa. Saya selalu terpukau dengan beliau. Di sini saya belajar bahwa menyampaikan pesan di depan publik tidak harus dengan suara keras agar menarik perhatian, namun dengan konten yang berisi. Pembawaannya yang tenang dan gestur yang berwibawa mampu menghipnotis audiens. Saya salah satu santri beliau yang sangat mengagumi gaya bicara beliau. Di luar pesantren, Kiai Haji Muhadi Jainal SH adalah sosok orang tua bagi saya. Kadang selepas Isya saya diajak berdiskusi tentang banyak hal. Bukan saja soal organisasi. Waktu itu saya juga ketua OSIS juga. Wah, hebat nih ya Bang Doni nih ya. Tetapi tentang nilai-nilai kehidupan yang harus kita miliki. Beliau sering menanamkan kepada saya tentang pentingnya ilmu kehidupan manusia. Dengan ilmu dan juga skill, maka derajat manusia dapat terangkat dan terlepas dari kemiskinan. Karena itu berilmulah, kalau perlu tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Nah, namun beliau juga mengingatkan bahwa di atas ilmu adalah adab. Orang boleh pandai dan pintar setinggi langit, gelarnya banyak dan sekolah di mana-mana. Tapi kalau dia tidak beradab, maka ilmunya tidak akan memberi manfaat bagi diri, lingkungan, dan orang banyak. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya ingat betul ajaran Pak Muh bahwa adab di atas ilmu. Sekali lagi, adab di atas ilmu. Pandai dan pintarlah kamu, namun di atas semua itu junjunglah adab dan etika. Makanya di setiap kelas atau sesi yang saya berikan kepada mahasiswa atau peserta training, saya selalu menyisipkan dan mengulang soal ini. Saya pribadi dalam memilih anggota tim
akan lebih utama menilai adab dan etika daripada kemampuan. Saya pribadi dalam memilih anggota tim akan lebih utama menilai adab dan etika daripada kemampuan public speakingnya. Saya lebih cenderung bekerja sama dengan orang yang beradab, beretika, dan memiliki kesantunan dalam kehidupan sehari-hari daripada seorang doktor lulusan summa cum laude tapi tidak memiliki adab. Karena skill dan ilmu bisa dipelajari, dan saya bisa meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmu itu kepada tim saya kelak daripada tidak punya adab. Sulit untuk diubah dan diajarkan, sebab adab adalah akumulasi sikap dan nilai-nilai yang didapatkan seseorang sejak kecil, mulai dari keluarga dan lingkungan tempatnya bertumbuh. So, public speaking yang baik bagi saya adalah ketika pembicaraan itu disampaikan oleh orang yang memiliki ilmu yang mumpuni dan juga mengedepankan adab dan etika. Sekali lagi bro and sis, adab adalah di atas ilmu. Yuk kita ulangin sama-sama yuk. Adab di atas ilmu. Sekali lagi, adab di atas ilmu. Nah bro, wah bagus sekali ya. Wih hebat nih. Ayo bro di komen bro ya, nih. Saya komentar sedikit ya Mia. Banyak juga boleh. Jadi di jurus yang ketiga ini, yaitu adab di atas ilmu ya. Memang adab itu kalau kata lainnya yaitu karakter, yaitu akhlak. Memang benar-benar dibentuknya sangat-sangat sulit ya sejak dini. Maka dari itu kalau memang kita sudah berkarakter yang bagus, kita bisa menjalani salah satunya public speaking itu dengan percaya diri juga. Karena kan di jurus sebelumnya kan memang ada diinformasikan kalau kita harus walk the talk. Artinya apa yang kita ucapkan harus selaras dengan tindakan dan perbuatan kita. Nah, di jurus ketiga ini benar-benar menekankan lagi nih bahwa karakter kita, moral kita, etika kita benar-benar harus selaras dengan. Jadi kita nggak mungkin hanya pinter atau berbicara di depan umum dengan pede doang. Tapi kalau di belakangnya, di belakang panggung kita tidak beradab ya kan, asal-asalan gitu dalam kehidupan. Makanya tadi di kisah buku ini juga Pak Doni mencontohkan dari Kiai Haji itu ya, gurunya yang benar-benar yang benar-benar memberikan contoh tauladan kan kepada beliau. Dimana pada saat beliau yang penuh bijaksana itu intonasi bicaranya dengan lembut, tapi benar-benar sangat-sangat di-respect gitu loh, sangat-sangat berwibawa kan pembawaannya. Dibanding dengan misalnya kita kalau yang tidak beradab, kita dengan intonasi yang kencang, semangat, bakal juga nggak bisa mempengaruhi audiens kan kalau memang tidak sejalan gitu. Setuju nggak Mi? Setuju banget, setuju. Nah, Mami tanggapin juga dong, gimana? Ayo. Saya jadi ingat ini bro, dulu waktu ngurus anak asuh ya. Nah, jadi setelah kita melihat survei keadaan lingkup sosial masyarakat ya, saya jadi berpikir bahwa betul-betul pendidikan yang bisa merubah situasi yang saat itu saya lihat. Nah, tapi ternyata pendidikan saja tidak cukup, ya. Tapi kalau dari buku ini, selain pendidikan tadi skill ya, maka adab itu di atas ilmu. Ini luar biasa bukunya. Jadi bukan hanya pendidikan tok, tapi beradab itu adalah di atas ilmu. Jadi nomor satu itu adab. Ya, ilmu itu di bawahnya. Ya, jadi betul-betul menginspirasi bahwa bukan hanya skill akademik ya, tapi
skill kejiwaan yang seperti ini ya, yang beradab. Manusia yang adil dan beradab. Iya. Luar biasa ya bro ya. Nah jadi kita tidak pernah mengenal kata terlambat untuk belajar, dan kita juga tidak mengenal kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih beradab.